Pemirsa masyarakat Kabupaten Pesisir Barat dimanapun Anda berada, masih dalam debat publik calon Bupati Pesisir Barat tahun 2020. Biar lebih semangat, mohon kasih tepuk tangan untuk semua calon Bupati. Para calon Bupati yang saya hormati, kita memasuki segmen yang keempat dari debat publik pada malam hari ini. Segmen keempat ini adalah debatnya, segmen saling bertanya jawab. Aturan mainnya, nanti salah satu calon bertanya kepada calon yang lain, waktunya 1 menit, lalu calon yang ditanya akan menjawab selama 1,5 menit, lalu calon yang bertanya tadi akan menanggapi kembali, ingat ya, menanggapi kembali bukan memberikan pertanyaan selama 1 menit. Nanti urutannya akan saya atur. Bisa dipahami Bapak-Bapak aturan mainnya? Baik, boleh kasih tepuk tangan lagi deh biar semangat ya. Giliran yang pertama untuk bertanya jawab calon nomor urut 1 Bapak Peter dengan calon nomor urut 2 Bapak Arya Lukita. Mohon bisa berdiri. Calon nomor 3 bisa tetap istirahat. Giliran pertama Pak Peter, calon nomor 1 bertanya ke calon nomor urut 2 Pak Arya Lukita. Bapak punya waktu 1 menit untuk bertanya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya supaya menghapus gelar terkorup di Kabupaten Pesisir Barat? Terima kasih. Cukup Pak? Cukup. Baik. Pak Arya, Anda bisa... Diulang sedikit Bang, agak ini. Boleh, diulang. Gelar apa ini tadi Bang Peter? Boleh. Baik, terima kasih. Bagaimana caranya menghapus gelar terkorup di Kabupaten Pesisir Barat? Ya, saya kira sudah dipahami. Mohon hadirin, saya minta tidak memberikan tepuk tangan apapun. Saya sudah ingatkan 2 kali. Ya, kita sudah sepakat tadi aturan mainnya. Pak Arya, Anda punya waktu 1,5 menit untuk menjawab. Silakan. Ya, bagaimana menghapus gelar terkorup Kabupaten Pesisir Barat? Itu kira-kira Bang Peter ya. Saya tidak tahu juga ini apa ini gelar terkorup, ini indikasi apa, ya kan? Tapi kalau saya lihat di sini pertama, kalau kita berbicara ini adalah bicara sumber daya manusia. Sumber daya manusia berarti apa? Manusianya dulu itu pertama. Pertama, inilah kita bangun akhlaknya dulu. Makanya kita harus buktikan negeri para ulama ini harus kita jadikan. Ini akhlak dulu. Akhlak dulu. Sepintar apapun kita tanpa akhlak berarti percuma. Jadi ini pertama akhlak. Kemudian kita lihat dari sistem. Karena ini sistem. Sistem ini harus kita sistem birokrasi ini harus kita sama-sama optimalkan lagi, ya kan? Karena kadang-kadang di sistem birokrasi ini sarana daripada penyalahgunaan yang sangat banyak tadi. Kemudian di sini kita lihat juga mungkin di sini kita akan gali potensi-potensi. Jadi jangan pikirannya cuma menghabiskan anggaran APBD saja. Seorang bapak itu, seorang bupati, seorang pimpinan itu adalah seorang ayah. Dia bukan sekedar menghabiskan uang di dalamnya, tapi dia harus keluar mencari memasukkan uang dari luar. Ini yang harus kita lihat. Jadi di sini kita akan bicara sumber daya manusianya, kemudian kita berbicara sistemnya tadi yang harus kita perbaiki. Insya Allah Pesisir Barat ke depan saya optimis. Kita saudara di sini. Kita sama-sama Pesisir Barat. Mohon tidak tepuk tangan. Sekarang calon nomor 1 Bapak Peter bisa menanggapi kembali jawaban tersebut. Waktunya 1 menit. Baik, terima kasih. Jadi maksud saya itu tadi bagaimana mempraktekkan dalam memerintah daerah untuk mengurangi atau menghilangkan korupsi itu. Arya dengan Bapak Agus Istiqlal. Saya ingatkan untuk segmen keempat, pertanyaan mohon berfokus pada tema meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Ya, jadi tidak melebar dari tema tersebut. Siap Arya, Anda punya waktu 1 menit untuk bertanya. Silakan. Ya, nih Udo Agus. Kebetulan Udo Agus adalah incumbent di sini, ya kan? Artinya masih menjabat sekarang. Jadi ini indikasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman apa BPK nih, saya kurang jelas, bahwasanya kabupaten kita ini masuk kabupaten tertinggal
Sedangkan ini ada Pangandaran yang sama-sama mekar pada saat itu, kira-kira 7 tahun yang lalu, ini tidak masuk di sana. Nah, pertanyaannya, bagaimana ini? Kok bisa terjadi, ya kan? 5 tahun ini kok kita masuk tertinggal nih, ya kan? Dan mungkin bagaimana kiat ke depannya ini, biar tidak bisa tertinggal lagi ini. Terima kasih. Masih ada waktu cukup Bapak? Baik, Pak Agus Istiqlal. Makasih. Sebentar, Pak. Tunggu saya persilakan Pak. Waktu Bapak menjawab 1,5 menit, silakan. Secara politis kita sudah tertinggal. Tapi seluruh Indonesia baru kemarin kita dapat insentif paling besar seluruh Indonesia karena pengelolaan antar keuangan. Jadi kita baru 4 tahun, kita udah punya bandara, kita udah punya imigrasi, kita udah punya jaringan kabel bawah laut, kita udah punya macam-macam. Jadi tidak mungkin sekaligus, tapi bertahap. Kenapa? Karena anggaran kita kecil. Saya udah bisa nego. Tanpa kita punya jaringan, kita tidak mungkin punya imigrasi Pak. Tanpa jaringan, kita tidak mungkin bisa terbang pesawat kita. Tadi mohon maaf ya, Pemda itu nggak boleh silpa, nggak boleh kalau Pemda itu silpa. Nah itu, jadi saya karena kebersamaan kita bersama TPR dengan pemerintah dan semua teman-teman kita yang bekerja, kita ini dapat insentif terbesar seluruh Indonesia. Saya tidak melihat Malang 17 tahun, saya tidak melihat Bogor 17 tahun, provinsi saja kalah dengan kita. Itu prestasi. Ada nggak daerah yang WTP 4 tahun? Nggak ada. Jadi bukan kita mengabaikan, tapi inilah hati kita bersama. Jadi makasih Pak. Ya, terima kasih. Waktunya habis Bapak. Oke. Ya. Pak Arya Lukita, Anda punya waktu menanggapi jawaban tersebut 1 menit, silakan. Ya, ini Udo Agus kebetulan menjabat. Saya cuma membandingkan saja nih kan. Jadi kalau kita bicara itu kan banyak indikasi yang dikeluarkan oleh, tidak mungkin sembarangan nih. BPK yang mengeluarkannya, kemudian saya melihat indikasi itu tadi. Pangandaran ya, ini sama-sama. Kayaknya tipe Pangandarannya hampir sama dengan kita. Pangandaran keluar dari ketertinggalan ini. Jadi saya cuma tanya begitu saja. Mungkin insya Allah makanya ke depan kami meyakinkan kita akan lepaskan ketertinggalan 5 tahun. Insya Allah nomor 2 pilih saudara-saudaraku. Insya Allah 5 tahun ini kita akan bicara karena aspek ketertinggalan ini aspeknya ini salah satu adalah kesehatan, pendidikan, ekonomi. Ini konsentrasi kami, ya kan? Ini yang dibutuhkan masyarakat. Ini yang dibutuhkan masyarakat. Prioritas kita adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Iya, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk para calon nomor 2 dan 3. Sekarang kita bertanya jawab antara calon nomor urut 3 dengan calon nomor urut 1. Bapak Arya bisa istirahat. Pak Peter mohon berdiri Bapak. Kesempatan bertanya calon nomor urut 3 kepada calon nomor urut 1. Pak Agus bertanya kepada Pak Peter. Waktu Makasih. Bertanya sebentar Pak. 1 menit silahkan. Makasih, tadi katanya terkorup. Ada nggak ketaatan kita bayar pajak? 1, bayar pajak nggak kita? Ini aja. Jadi korupsi itu Pak Peter tidak harus nangkap orang. Jadi mahkota jaksa penyidik itu, korupsi itu menyelamatkan keuangan negara, bukan hanya orang. Jadi tidak ada satupun yang di dunia yang bersih. Karena apa? Karena kita punya teladan yang kita lihat di atas. Jadi kita minimalisir. Saya sudah dilaporkan kemana-mana saya. Ke seluruh dunia. Ya, kemana aja saya sudah dilaporkan. Ya, masalah tambah udang Pak. Kan ada pasal 50 Pak. Kebijakan tidak bisa dipidana. Kalau bisa dipidana dikepung semua dong Pol PP di DKI itu. Mohon maaf, pertanyaannya apa Pak? Iya, jadi pertanyaan saya, kan tadinya paling korupsi itu di Barat, dari seluruh Indonesia. Indikasinya, saya kan cuma nanya, bayar pajak nggak kita? Bayar pajak tidak? Itu aja pertanyaan saya. Baik. Cukup? Baik. Pak Peter sudah mendengar pertanyaannya, Anda punya waktu 1,5 menit, silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya nggak nyambung apa yang dimaksud dengan bayar pajak kaitannya dengan korupsi dan sebagainya. Saya tidak nyambung. Jadi maksud saya itu tadi bertanya bagaimana supaya tidak terjadi korupsi.
karena saya malu di Kabupaten Pesisir Barat, saya membaca berita versi KPK yang ditulis itu bahwa Kabupaten Krui ini kabupaten terkorup di Lampung. Jadi itu maksudnya. Jadi saya nggak ngerti kaitannya ini dengan penjelasannya Pak Agus Istiqlal. Saya nggak nyambung nih. Jadi saya cuma ingin bertanya bagaimana caranya menghilangkan kesan bahwa atau gelar kabupaten terkorup itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Cukup, baik. Pak Agus Istiqlal, Anda bisa menanggapi jawaban tersebut. Waktu Anda 1 menit, silakan. Makasih. Pertama, penegakan hukum. Perlakuan sama. Perlakuan sama kepada setiap orang. Kalau kan pertanyaannya kan bagaimana cara mengurangi perbuatan korupsi. Sebab pertanyaan pertama tadi bukan itu, Pak. Terkorup itu persoalannya. Nah, jadi mudah-mudahan saya belum tuli atau saya yang salah dengar, mohon maaf ya Pak Peter. Kalau cara menanggulannya kita sama-sama. Kita kan punya teladan. Kita nih kesempatan para ulama. Kesempatan itu tokoh adat, beradab, ya kan? Itu. Ya, betul kata nomor 2 tadi. Kita punya akhlak. Lihat dong akhlak kita. Ya kan? Saya pernah berkali-kali nolong orang. Ya, dalam kaitan korupsi Pak ya. Ya kan? Nolong orang kita tolong. Masa saya bisa kasih contoh di sini? Jelas sekali. Yang tadinya diusir-usir seseorang dan akhirnya kita bantu. Iya, waktunya habis. Boleh tepuk tangan untuk calon nomor 1 dan calon nomor 3. Kita beranjak kepada tanya jawab antara calon nomor 2 dan calon nomor 1. Pak Arya mohon berdiri. Kesempatan bertanyanya ada di Pak Arya, bertanya kepada Pak Peter. Waktu Anda bertanya 1 menit, silakan. Ya, Bang Peter, bagaimana ini program Bang Peter untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat? Cukup Pak? Pak Peter bisa menjawab, waktunya 1,5 menit, silakan. Baik, terima kasih. Jadi program saya itu ada 2 yang program unggulan saya. Yang pertama itu petani, yang kedua nelayan. Artinya dalam bidang pertanian ini ada beberapa konsep yang akan memajukan petani. Pertama menyediakan bibit-bibit unggul, yang kedua juga membantu menyediakan alsintan atau alat-alat mesin pertanian. Untuk bidang nelayan yang jelas atau kelautan, ini jelas kita akan melengkapi nelayan ini dengan alat tangkap, mencukupi alat tangkap. Kemudian lagi untuk bidang kelautan akan tetap membuka tambak udang, karena ini merupakan penghasil devisa yang cukup besar. Yang ketiga juga kita akan melakukan ekspor. Orientasinya kita akan melakukan ekspor, baik benur maupun lobster ataupun hasil-hasil tangkap laut lainnya. Itu tidak melalui Jakarta, tetapi kita akan berdayakan bandara. Untuk diketahui bandara kita sekarang ini kosong, subsidi jalan terus, tapi penumpang tidak ada. Jadi demikian untuk ke depan. Ya, terima kasih Pak Peter. Pak Arya bisa menanggapi kembali jawaban tersebut, waktunya 1 menit, silakan. Ya, saya sepakat. Jadi kalau kita lihat mata pencarian penduduk Pesisir Barat ini kebanyakan adalah petani dan nelayan. Jadi kita memang harus konsentrasi penuh. Mungkin kalau kita di 02 ini ada tim percepatan pertanian. Karena kita bukan berbicara sekedar bibit, sekedar pupuk, kita harus bicara ilmu. Petani ini harus ada ilmu, ya kan? Kemudian kita masyarakat kita ini perlu diperlihatkan, perlu kebersamaan. Insya Allah di sini kita bicara irigasi kita. Kita punya program ini. Insya Allah menjadi Pesisir Barat menjadi sentra organik Provinsi Lampung, baik palawija dan sawahnya.
Kemudian kita bicara perikanan, saya setuju Bang Peter, ini memang harus kita konsentrasi sekali. Di sini kita lihat samudra kita begitu luas. Apa masalah di sini? Rumpon. Kalau saya lihat di tengahnya. Di tengah ini rumpon karena air ikan kita ini ikuti arus. Kemudian di bawah apa? Kita harus ada konsep pengelolaan ikan terpadu. Baik pom bensin nelayan ini harus kita jadikan. Pom bensin nelayan dan segala macam. Waktunya habis. Hadirin mohon tidak tepuk tangan sebelum dipersilakan ya. Terima kasih Pak Peter dan Pak Arya Lukita. Sekarang kita simpan dulu tepuk tangan sampai akhir segmen. Sekarang tanya jawab antara calon nomor 3 dan calon nomor 2. Pak Peter, calon nomor 1 boleh istirahat sejenak. Silakan Pak Agus berdiri. Kesempatan bertanya ada di Pak Agus calon nomor urut 3 kepada Pak Arya. Waktu Bapak bertanya 1 menit, silakan. Tak kala kita berbicara pada pertanian, panen raya, harga gabah turun. Tak kala kita berbicara tambah udang, tak kala kita berbicara sudah benar. Saya sampaikan sama itu, Pak Mek itu. Saya dijanjikan untuk melupakan udang ribuan. Lalu saya sampaikan sama beliau, kalau yang mencari benur itu harus dapat izin dari pusat, tidak semua orang mampu ke pusat. Saya harus sampaikan sama beliau, berikan kesempatan yang sama. Mana mungkin dong petani ke Jakarta hanya mengurus izin, enggak mungkin itu. Saya harus sampaikan dengan beliau berapa kali. Wallahualam di mana nyangkutnya. Saya sudah, tolong Dinda ke Tanjung Karang, desak apa semua yang terjadi. Nah itu, jadi finalnya yang paling penting. Panen raya gabah murah. Pertanyaannya ya, Pak, waktu sudah mau habis. Ya, jadi gini, jalan keluar beliau, ya, ini kan panen raya nih, ya kan. Nanti beliau apakah sistemnya koperasi atau kita kerjasama dengan Bulog? Iya. Ya, itu. Waktunya habis. Terima kasih Bapak. Ya. Pak Arya, Anda punya waktu menjawab 1,5 menit. Silakan. Iya, tadi apa pertanyaan Udo tadi, ya kan? Jadi mungkin menjelaskan Udo ya tadi ya. Bagaimana pertanian ini prosesnya bukan sekedar kita ini mungkin Do ya. Mungkin prosesnya ini kita bicara pertanian. Agak kurang apa sih tadi Do pertanyaannya? Agak kurang ini. Boleh saya menjelaskan lagi Pak? Ulang lagi. Bisa Pak, waktunya sudah habis. Silakan Pak Arya menerjemahkan. Ya pertanyaan saya kurang jelas tadi. Mungkin moderator bisa bantu saya pertanyaan ini bagaimana? Moderator tidak boleh Pak. Oh gitu ya. Iya. Ya jadi insya Allah doh kita sama tadi ya. Bagaimana pertanian ini prosesnya bukan sekedar kita ini mungkin Do ya. Mungkin prosesnya ini kita bicara pertanian. Agak kurang apa sih tadi Do pertanyaannya? Agak kurang ini. Boleh saya menjelaskan lagi Pak? Ulang lagi. Bisa Pak, waktunya sudah habis. Silakan Pak Arya menerjemahkan. Ya pertanyaan saya kurang jelas tadi. Mungkin moderator bisa bantu saya pertanyaan ini bagaimana? Moderator tidak boleh Pak. Oh gitu ya. Iya. Ya jadi insya Allah doh kita sama-sama di pertanian kalau saya tangkap itu tadi. Ya ini perlu kerjasama antar lembaga yang ada. Ya kan jadi ini tidak mudah. Kekuatan pesisir barat ini adalah kekuatan bersama. Ayo kita sama-sama. Ini cuma proses demokrasi. Kita ada saudara. Kita sama-sama di sini. Kita punya kemampuan semua. Kru ini orang hebat. Kita buktikan hebat. Ayo kita sama-sama. Itu kunci kalau saya lihat. Terima kasih. Cukup Arya? Ya Baik. cukup. Terima kasih. Itu saya bilang tadi dan pemerintah apa tugas pemerintah? Ini kita bangun infrastruktur. Dasar. Bapak 1 menit, silakan. Makasih, tadi maksudnya di lalu kita, tak kalah kita panen raya. Tomat di Liwa itu 200 perak loh harganya. Jadi tak kalah kita panen raya, apakah perlu nggak kita punya jaringan Indofood umpama? Atau Bulog umpama, itu maksudnya. Jangan sampai petani udah punya pupuk, ternyata gabah tidak ada harganya. Sering kelemahan kita, belum panen, orang Tanggamus udah beli di Bihar semacamnya. Kita nggak punya kemampuan. Maksud saya, bagaimana jalan keluarnya? Taklah sudah kita panen raya, ya kan. Sekarang cengkeh murah, ya kan. Nggak tahu deh sawit mahal apa enggak. Nah itu maksudnya, gimana caranya kita sama-sama memberi jalan keluar agar bayangin di Liwa itu 400 perak tomat. Jadi itu maksud saya, bagaimana jalan keluarnya. Kita sama-sama memikirkan itu. Cukup Pak, masih ada waktu? Saya jawab. Sudah tidak ada waktu lagi Pak. Pak Agus masih ada waktu, cukup? Ya itulah, tolong kita berikan jalan keluar para petani, ya kan.
Kita kan negara agraris, Pak. Iya, terima kasih. Oh, Waktunya habis. Sekarang tahan dulu, kita tahan sampai akhir segmen. Kita beranjak ke calon 1 dan calon 3. Pak Peter mohon berdiri. Kesempatan bertanya Pak Peter kepada Pak Agus. Waktu Bapak bertanya, ingat Pak, bertanya 1 menit, silakan. Waktunya 1,5 menit, silakan. Dan saya tunggu pertanyaan itu. Saya izin Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, multi-years itu Pak, syaratnya harus ada MOU antara saya dan Ketua DPR. Namanya Pidi Nuri Ketua DPR itu. Negaramu ini Pak, yang namanya multi-years nggak bisa setahun. Nggak bisa ada MOU antara saya dengan DPR. Seperti Menteri Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Negara ini membuat ibu kota baru aja 4 tahun Pak, dengan anggaran 446 triliun. Jadi nggak bisa, nggak ada yang mangkrak, tidak ada yang mangkrak. Anda boleh lihat, nggak ada yang mangkrak. Tapi ada tahapan-tahapannya itu, nggak ada yang mangkrak. Tidak ada yang mangkrak, titik. Sekarang Desember, insya Allah katanya selesai. Akan ada taman kota, akan ada hutan kota, akan ada 2 jalur. Itu bertahap. Kita ini miskin, kita tidak tertinggal. Kenapa tertinggal? Geografis. Jadi banyak faktor. Kalau Pangandaran, saya kan 30 tahun di Jawa Barat, paham Pangandaran. Orang dari dulu sudah terkenal. Jadi beda secara geografis, beda secara politis, beda secara ekonomis. Jadi sekira gitu. Makasih Pak. Masih ada waktu Pak? Nah itu, jadi itulah maksud saya. Tolong saya tanyakan sama Pak Peter, itulah keadaan kita. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Apa yang harus kita tempuh? Apa yang harus kita kerjasamakan? Dengan siapa saja? Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Pak Peter, Anda bisa menanggapi jawaban tersebut. Waktu Bapak 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Saya tidak mengatakan bahwa itu mangkrak pembangunan itu. Cuman saya bertanya ini sampai kapan mau selesai? Karena saya melihat itu ada gedung di Jalan Raden Intan setinggi 40 tingkat itu selesai dalam 2 tahun. Yang jadi pertanyaan saya kembali tadi, saya tidak mengatakan ini berlangsung dengan selamat sampai selesai. Terima kasih para calon, hadirin pemirsa masyarakat Kabupaten Pesisir Barat dimanapun Anda berada. Kita sudah melewati segmen yang keempat, segmen debat, segmen tanya jawab. Kita akan segera beranjak ke segmen yang kelima, masih dalam segmen tanya jawab. Oleh karena itu, tetap di debat publik calon Bupati Pesisir Barat 2020.